selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Bagaimana? Ada yang sudah mulai bosan atau jenuh karena setiap hari di rumah terus? Oke, supaya tidak bosan, bagaimana kalau kita nyanyikan lagu bersama? Judul lagunya Jesus Loves Me. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Pakai gerakan juga boleh. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kegiatan home learning kita, mari kita sejenak mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, ya, dan jangan lupa juga untuk persiapkan Alkitab kita ya. Mari kita bersatu dalam doa supaya Roh Kudus memimpin kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang selalu Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berfirman atas kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, sudah disiapkan ya Alkitabnya ya. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang saat itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata,
Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Lalu kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Sekarang kita baca renungan kita ya. Renungan kita berjudul Dapat Diandalkan. Perumpamaan tentang uang mina juga menceritakan seorang hamba yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Ia menilai tuannya seorang yang jahat. Sang tuan mau mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Padahal bukan itu maksud sang tuan. Akibatnya sang tuan mengambil semua harta yang ada padanya. Best Kids, terkadang kita juga menjadi seperti hamba yang ditegur oleh sang tuan. Sebagai anak dan sebagai murid di sekolah, kalian pasti memiliki tugas yang harus dilakukan. Sayangnya, terkadang kita lupa dan tidak melaksanakan tugas itu dengan baik. Sekarang, tulislah sebuah janji. Nah, janji tersebut berisikan tentang komitmenmu untuk menjadi anak yang setia. Setia dalam segala hal yang positif. Disebutkan dalam komitmen tersebut ya. Kemudian, akhirilah renungan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi menceritakan tentang perumpamaan uang mina, yang dimana di situ diceritakan tentang hamba Tuhan yang bertanggung jawab dan yang lainnya lagi tidak bertanggung jawab. Di sini Tuhan mau berpesan kepada kita sebagai anak-anaknya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bertanggung jawab. Seringkali kan kita sebagai murid lalai dengan tugas yang diberikan oleh guru-guru kita kan? Nah, kadang kita suka lupa mengerjakan atau kita menundanya, nanti saja, besok saja, karena kita pikir itu masih sedikit. Tapi setelah itu kita lupa mengerjakannya. Nah, mulai saat ini anak-anak, Tuhan ingin kita berkomitmen supaya kita lebih lagi bertanggung jawab dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan ya. Jika anak-anak sampai saat ini masih suka lalai atau lupa belum mengerjakan tugas-tugasnya, segeralah kerjakan ya. Lalu segera kumpulkan, karena itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak. Di rumah anak-anak juga mempunyai tugas dan tanggung jawab tentunya ya. Selain mengerjakan tugas dari guru-guru kalian, kalian juga punya tugas dan tanggung jawab yang lainnya. Misalkan membantu mama dan papa di rumah ya, membantu membereskan kamar kalian, membantu ibu masak atau membereskan rumah, ya kan? Nah, sekarang anak-anak bisa tuliskan janji atau komitmen anak-anak ya, supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab lagi, bisa menjadi anak yang bisa diandalkan ya Tuhan. Kami mohon
Roh Kudus-Mu untuk selalu memimpin kami ya Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan, Engkau memimpin kami anak-anak-Mu ini menjadi anak yang menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami bencana pandemi corona. Ya Tuhan, ini mungkin membuat hati kami risau, takut dan gelisah ya Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, supaya pandemi corona ini cepat berakhir, supaya kami juga anak-anak-Mu dapat beraktivitas normal seperti sedia kala ya Tuhan. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu kembali, beribadah bersama-sama, beraktivitas bersama-sama, bekerja bersama-sama, belajar bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, itulah tadi renungan kita di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi tuntunan dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari ya. Oke, tetaplah semangat ya dalam belajar ya. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan selalu jaga kesehatan. God bless you. Bye.